Kalau ngomong Oke, kondusivitas politik di Wonosobo, insya Allah bagus. kami di di assess gitu. Nah, Kira-kira sing wis apik endi, sing urung endi gitu, dan bagaimana kita mewujudkan ternyata daya saing Wonosobo yang tadinya kisarannya nomor 30-an di Jawa Tengah bisa paling nggak papan tengah lah las-lasan. perbincangan kita nanti kita masukkan di channel Suara Warga 04. Jadi channel podcast orang Wonosobo sedunia. Siap. Iya. Wis tau urip ning Wonosobo kan? Yo. Lah kuwe. Dadi duwe tanggung jawab sosial menginspirasi adik-adik kita. Menginspirasi masyarakat kita. Begitu Pak dosen. Nggih. Wah. Tapi antung ta, engko gambare bubrah-bubrah. Rada ada sih. Soalnya yang karo meh nge-host tapi engko iso tak anu lah. Lah iki Nge-host Zoom meeting. ganggu ora iki paling pirang mulai kapan? Mulai jam piro? Ora. Lanjut. Oke, Pak. Saya hanya nge-host dan Oh, nge-host tok. Oke, tadi karo nyambi-nyambi. Nyoke arep takon. Saiki aktivitasnya apa wae saiki? Nah, wong pramuka kan kayane ora kegiatan. Sementara hampir 2 tahun pandemi melanda. Apa keresahanmu, Nak? ya sebenarnya kalau dikatakan ora kegiatan ya ora. Di level gugus depan nyong kan isih dadi pembina gugus depan. Betul. Nang gugus depan 11045 pangkalannya di Universitas Diponegoro itu kan ya setiap tahun pasti ada program, ada kegiatan. Dengan kondisi kayak ini ya tetap berjalan walaupun dilaksanakan secara daring maupun blended, jadi daring dan luring. Terutama memang tahun 2020 itu tantangan yang besar. Biasanya kan kudu ini. Nah, misalnya pelantikan kok lewat daring. Kita buat bagaimana supaya esensi substansi nilai dari pelantikan itu masih ada. Jadi ya tetap ada kegiatan yang lain-lain juga tetap ada. Jadi ya itu yang harus kita lakukan. Itu di level gugus depan. Di level kuartir karena saya di kuartir daerah itu juga tetap kegiatan sama juga online, daring dan luring. Programnya tetap jalan. Hanya saja ketika sudah memasuki PPKM itu kemudian harus dikurangi atau harus ditunda dulu. Ada beberapa program yang kudu ditunda menunggu PPKM ini selesai. Dan itu bagian dari partisipasi kita dalam program-program pemerintah. Dengan kondisi yang sekarang gitu. Tentunya kan berbeda dengan dulu lah. Zamannya dhewe. Nah, sekarang dengan semakin media sosial semakin menggeliat lah, cukup cepat sehingga kayak kegiatan-kegiatan kita itu kan yang pramuka ini kan jadi agak banyak yang merasakan itu jadi tidak begitu menarik. Tantangannya apa? Ya, tantangannya yang jelas perubahan zaman itu kan pesat sekali ya. Terutama dengan adanya revolusi industri, revolusi digital itu sangat terasa. Kita bisa melihat bocah-bocah saiki luwih familiar dengan gadget kan daripada dengan kehidupan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian
nilai-nilai yang didapatkan, gaya hidup, idola dan sebagainya, kuwi yo tidak lebih tidak kurang ya dari gadget itu. Gitu. Oh, Nah, sementara ruang-ruang untuk beraktualisasi dan bersosialisasi kan menjadi sangat berkurang. iya. Karena segala sesuatu bisa diselesaikan dengan gadget. Kayak dhewe apa biyen TV kudu maju jedake kan. Hmm. Nah, saiki ana remote wis karo turun, karo mager wis iso tinggal. Nah, di luar itu kan dengan otomatisasi teknologi informasi ini pesan panganan wis tinggal apa Nyuk. bermain layar ya Iya, kan, iya, tinggal iya. pencet-pencet duwe ngirim barang semuanya kemudian bisa dilakukan itu. Apa dampaknya? Ya kemudian orang menjadi lebih Iya. individualistis itu kan. Nah, tantangannya kan kemudian bagaimana kondisi yang seperti ini individualistis, gadget oriented, itu asosial kalau bisa saya katakan seperti itu. Kemudian harus masuk ke ranah pramuka itu kan tidak seperti itu. Pramuka itu bersosialisasi, Iya. beraktualisasi, kemudian ya kalau masalah gadget kita bisa menyesuaikan. Iya. Itu berdampak cukup besar kita untuk menarik mereka. Gitu. Yang ketiga adalah yo saya tidak menafikan bahwa internal pramuka itu juga dinamis. Nek Oh, sing koyo awake dewek sing mungkin ya pergaulannya cukup luas, mungkin kita bisa beruntung memiliki akses bergaul dengan teman-teman dari luar negeri. Itu iya. kan uh, perspektifnya kan terbuka. Ya, Iya. jadi kita kemudian outreach, kita kemudian mencoba untuk melihat keluar gitu. Tapi kalau yang tidak itu kan ya wis nyung biyen dikaya ngenekke kok. Ya nyung ya meh memperlakukan DE ya kaya ngene wong nyung Iya. biyen diperlakukan seperti ini. Nah, itu kan di gerakan pramuka sebenarnya tidak tepat gitu. Suasananya sangat dinamis. Nah, Iya. inilah yang kemudian ketika yang wis tekan sebenarnya gede nih moco duwe konco dan sebagainya dalam organisasi itu ada dua pendekatan tradisional itu secara formal kita punya organisasi Iya. tapi pengambilan keputusannya itu secara gerombolan sapa sing berpengaruh sapa sing basa ana sapane adu dengane ana sing paling kuwi ya kuwi sing dinut gitu. Sementara kalau kita bicara organisasi modern ya pengambilan keputusan itu secara kolegial bersama-sama memiliki sebuah sistem gitu. Nah, itulah yang terjadi dan itu tidak hanya di pramuka tapi juga di Oh organisasi iya. yang lain kayak ngono. Iya. Nah itu. Itulah konsekuensi demokratis itu kayak gitu toh. One foot satu suara sangat menentukan. Tetapi kadang One foot, lupa one man. ya ketika apa? Ketika sudah berkumpul itu ya kolegial kudune kan. Itu. Ya, Kadang-kadang ketua lah yang terpilih ketua pun dikira sing menentukan ketua, tapi sebenarnya di balik itu kan banyak pemikir-pemikir yang ikut terlibat dalam pengambilan sebuah keputusan. Nek iki mahasiswane nggih. saiki perubahan sosial lah intinya. Dengan tadi disampaikan ono perubahan ora dibandingkan dengan ya 10 tahun ke belakang ono. Ono perubahan Ya, ora? Nek jelas mahasiswa-mahasiswa sih ada saiki. perubahan. Jelas ada perubahan. Pertama perubahannya kan ya karena didapat dari tren ya. Tren itu dari dulu pun ono tren gaya hidup lah. Kita pernah kenal zaman dewek SD SMP anak New Kid on the Block, anak sepatu Dogmart misalnya. Itu kan juga sama. Hanya saja dulu kan jalur komunikasinya tidak secepat sekarang. Sekarang itu kan komunikasi informasi itu langsung pada individunya melalui gadget itu. Iya. Jadi nilai-nilai itu semuanya dari situ dan itu membentuk kemudian sikapnya. Misalnya ketika berbicara dengan sesama mahasiswa, berbicara Iya. dengan teman, berbicara dengan dosen, kemudian kemampuan untuk mengartikulasikan atau mengekspresikan pendapatnya di depan kelas, di depan itu ya beda kabeh.
tidak terlatih, tidak terproses, jadi masih kelihatan gagap, masih kelihatan kurang terkoordinasi. Memang tidak semuanya seperti itu. Ada yang memang brilliant gitu, bagus. Apa yang terjadi? Dia bisa menyeimbangkan antara dunia gadget, antara dunia yang asosial dengan dunia sosial. Contohnya ya masuk di organisasi, kemudian terjun di bisnis, berwirausaha, merasakan prosesnya. Jadi Oh. hubungan dengan orang lain itu sudah sangat fleksibel gitu, sudah sangat cair gitu. Sikapnya kan tidak dibuat-buat, sikapnya tidak sesuatu yang tidak alamiah. Tapi begitu ketemu orang itu kan langsung mata ketemu mata, kemudian mengucapkan kalimat, "Hei, assalamualaikum, bagaimana kabarnya?" Kemudian sudah terlibat dalam sebuah pembicaraan. Nah ini kan berproses. Orang mungkin bendino nyekeli HP nang kamar terus Ya. ketemu, Alhamdulillah Pak Umar, kados pundi kabare, sami sehat sedaya, Nah. kan tidak akan mungkin seperti itu. Iya, kadang lewat wae meneng wae ya. Wis ora kaya say Nah, hello ya. Malah luwih akrab ya ning media sosial daripada betul. ketemu Nggih. langsung. Nek dalam Ya, satu kelas, nek sak kelas ke mahasiswa no piro saiki? satu kelas bervariasi. Yang paling saya pernah ngajar 5 mahasiswa, 20 mahasiswa, 40 mahasiswa, bahkan mungkin di kelas-kelas awalan pengantar itu ya mungkin sampai 60-70 mahasiswa, mungkin bisa Nah, lebih. nek dalam kondisi normal, prosentasene lah sing bener-bener dia interest ngono pirang persen nek saiki. Karena kan sekarang banyak Ya, lah. Saya pun melihat kan anak-anak di SMA minat untuk mengembangkan diri, minat untuk belajar itu kayaknya api jauh dari panggang itu. Sepertinya kan gitu. Nah, itu terjadi nggak di perguruan sama. tinggi? Apalagi ini di Undip kan, di salah satu universitas ternama. Ya sebenarnya sama. Kami para dosen itu bisa mengidentifikasi yang duduk di barisan paling depan, baris pertama, baris kedua itu yang punya interest yang cukup tinggi, fokus pada Ya. perkuliahan. Tapi yang 3 ke belakang itu, apalagi yang paling belakang ya sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Jangan-jangan tekonan kelas yang minggu pergi absen tok, Nah, gue. kira-kira kayak ngono. Nah, nah, prosentase nih dari sekian gitu. Misalnya dari taruhlah 10 itu piro? Ya mungkin 20-30%. Ya berarti podo wae ya karo cah sekolah SMA. Kadang sing pinter sak Ya, kelas ya mung iso diitung, diitung nganggo betul. Termasuk jari. iya, Kalau termasuk ketika saya membuka respon ya setiap setiap masuk kelas kan saya sampaikan. Tidak perlu menunggu selesai saya menyampaikan informasi gitu. Anda mau iya. bertanya, mau memberikan tanggapan, cukup memberi isyarat dengan tangan, nanti saya akan berhenti dan Anda giliran yang berbicara. Atau nek nyong pengen takon ya tak takoni siji-siji, ada pertanyaan ya paling sing jawab ya beberapa saja memang sudah teridentifikasi. Satu kelas misalnya dengan misalnya satu kelas 40 itu paling ya kisarannya 10 itu sudah bagus. Oh. Iki Hmm. jenengan nek ora salah tanggal 29 Juli nulis status Hmm. ngeli ananging ora keli kowe. Keli kan ora. Iya kelingan. Heeh. Maksudnya apa kowe? Apa ceritanya sih Iya, dawa iki bercerita tentang apalagi istri saya. Oh sih. Sing kaitane karo tergiur tren terus monetisasi media sosial. Jadi saya buka podcast ini memang pingin cari ciri. Si banyak yang iya. awalnya mencibir lah, mencibir Hmm. lokal, gitu kan. Nek Ya, lokal kan berarti lingkupnya terbatas gitu loh. Nah, ini saya berpikir luas. Saya jangan menggunakan kata Wonosobo tapi menggunakan 04. Nah, 04 ki ora ono hubungane karo partai politik. Jebulane Wonosobo ke nol ono papat gitu loh. Ya tak unekke 04 gitu. 04 ke Wonosobo kan ngono. Ah,
kreatif, kreatif, Iya. kreatif. Terus akhirnya gawe kata-kata podcast wong Wonosobo sedunia. Nah, saya bisa wawancara juga narasumbernya ternyata tidak hanya orang Wonosobo Betul. yang datang di studio, Juga. tapi juga Ya. bisa melalui ya ini video call. Kak Ya. Gulam ning Semarang, masih, tapi Ya. tetap bisa kita lakukan komunikasi dua arah Ya. kan gitu. Nah, Ya. saiki iki Ya. ngeli ananging ora keli iki maksudnya apa wis? Ya. Jadi ngeli ananging ora keli itu kan prinsip ya. Prinsip bahwa perubahan itu pasti ada. Nah, Tren atau gaya hidup itu pasti sedikit banyak akan memengaruhi kita. Cuman kemudian bagaimana kita kemudian tidak ngeli. Ngeli itu kemudian kita tidak punya daya. Kita terseret, kita terbawa itu. Nah, dalam konteks itu kan saya berbicara soal media sosial. iya. The Social Dilemma itu kan mengupas banyak bahwa media sosial itu ternyata memberikan dampak buruk bagi individu. Yang pertama, lupa waktu, lupa untuk mengendalikan diri, waktunya harus apa dan sebagainya, sudah terlalu asik dengan media sosial. Kemudian yang tidak disadari bahwa mereka itu diarahkan untuk platform-platform yang membawa keuntungan bagi pihak yang bisa memanfaatkan, misalnya dengan menjual data melalui algoritma, melalui artificial intelligence dan sebagainya. Ya, film Social Dilemma berbicara banyak kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang gratis itu jangan keburu-buru seneng gitu. Jangan-jangan kita yang kemudian akan dikomodifikasikan. Awake dhewe sing arep didol iki lho ono data nek meh ngiklan iki dan sebagainya itu bisa bertubi-tubi datang ke media sosial kita. Nah, kemudian saya berprinsip ya bermedia sosial itu bagian dari gaya hidup sekarang ini. Tapi kemudian kita tidak ngelinya itu kita punya prinsip. Misalnya, yo nganggo media sosial sak perlune lah. Buka misalnya yo rasa sampai sejam 5-10 menit ono informasi penting apa, nah dibuka. Bar kuwi yo wis, kudu kerja, kudu makani PT, kudu ngentasi memean, kudu ngumbai misalnya. Artinya aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu jangan kemudian dilupakan atau dikesampingkan hanya karena kita kemudian bermedia sosial gitu. Nah, ngelining ananging ora keli itu kan sebenarnya tidak hanya pada konteks ini. Di setiap prinsip kita hidup berkeluarga, bermasyarakat, di lingkungan pekerjaan, orang punya prinsip itu kan harus gitu. Bagaimana misalnya ini sajalah contoh. Kita pakai masker. Sekarang ini masih PPKM level 4 di Kota Semarang. Nembe nyong bar metu Gramedia. Kemudian lewat ke beberapa tempat. Itu kan juga ada orang yang masker meng lambreh to apa-apa ora tidak tepat. Nah, itu kan kemudian bosen dan sebagainya. Padahal kalau kita tahu bahwa kenapa kita harus pakai masker, karena itu melindungi kedua belah pihak. Betul. Saya menggunakan masker ini karena saya tahu nilainya, saya tahu prinsipnya, saya tahu keuntungannya, dan saya tahu kerugian. Sementara ketika ada orang yang saya tanya, kenapa kok maskermu koyo ngono? Jawabannya yang wah lali. Udah, kenapa kowe nganggo masker? Jawabannya bukan jawaban-jawaban yang kemudian menunjukkan dia memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap situasi yang sekarang kita hadapi bersama ini. Jadi bagi saya nilai prinsip itu penting dalam kehidupan kita, membuat kita tidak keli gitu loh. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman atau apapun itu, tapi kemudian kita tidak rugi gitu, terbawa oleh arus, didikte gitu kan. Cuma itu didikte itu sepertinya jadi kalau kita tidak aktif di media sosial itu njuk kayane dhewe untuk hukuman sosial gitu loh. Dengan keluarga saya nggak mau direpotkan. Kadang-kadang ada informasi masuk, akhirnya kadang-kadang Dewi disalahke gitu loh. Oh, goro-goro ra maca WA wae gitu loh. Disalahke, padahal itu memang kita pengen coba mengemas ketika kita bersama keluarga, quality time itu harus dijaga bener-bener gitu. Karena sekarang kan permasalahan sosial sekarang ada pada karakter. Jadi adanya perubahan sosial ini, karakter orang itu sekarang sudah berubah, sudah berbeda, sehingga yang terjadi itu ketika kita orang aktif pun akhirnya juga dipersalahkan gitu loh.
Oh piye ta gitu. Padahal kita sebenarnya sedang melakukan aktivitas yang sebenarnya jauh lebih penting daripada itu gitu loh. Itu yang terjadi gitu. Makanya termasuk saya di media sosial ini, saya di di YouTube ini saya kepingin sebenarnya nyambung saja, menyambungkan terus ada sih tetap yang saya berikan nilai-nilai edukasi lah ke masyarakat bagaimana kita menyikapi gitu. Apalagi tidak semuanya orang itu kan bisa ngomong kayak gini gitu, maksudnya jadi host terus takon-takon gitu. Padahal kita pembicaraan yang harus mengalir dan bisa dipahami orang gitu. Itu sebuah keniscayaan lah sebenarnya kita sebenarnya kalau saya membagi Pak Gulam, saya membagi fase sebenarnya fase-fase ini kaitannya dengan pendidikan. Jadi saya melakukan beberapa riset gitu, terus saya membagi memang kita itu sedang berada di zona itu sebenarnya fasenya adalah fase sosial. Tetapi kita belum siap gitu loh. Karena era sekarang kan apa? 4.0 toh. 4.0 mau memasuki ke 5.0. Nah, itu 5.0 itu fasenya adalah fase sosial gitu. Human sosial gitu. Nah, dengan berbagai pilihan orang-orang itu silahkan mau bayar boleh, mau gratis boleh. Kamu dikasih fasilitas. Tapi kadang-kadang ya itu orang tidak bijak bisa mengelola itu gitu. Sehingga ya tadi media sosial dijadikan sebagai alat untuk propaganda, menyebar kebencian gitu. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya merusak kita semua. Bahkan mungkin saya pendapat saya sih pandemi ini lebih banyak terornya menurut saya gitu. Kaya wingi akeh kan sing padha meninggal loh. Dewe was-was loh Mas. Pas kemarin itu kita was-was bener gitu. Ketika teman kita ada yang beberapa meninggal kayak Iwan Aji, Fajar. Nah, itu meninggal itu kan kita merasa kayak bener-bener kehilangan. Padahal itu kan ya seusia kita gitu loh. Kita takut bener loh. Nah, media sosial ini kadang-kadang sih memperparah gitu. Bener gak? Pendapat Dewi? Sebenarnya begini, nek nyong soal media sosial, saya membatasi status WA saya saja slow respon atau mungkin jika penting silahkan menelpon. Karena ya saya tidak ingin terbelenggu dengan itu gitu kan. Dan alhamdulillah tidak pernah ada orang yang mengatakan salah orang mau WA dan sebagainya. Karena ya saya proporsional lah. Karena prinsip itu kemudian teman-teman atau orang-orang yang berhubungan dengan saya tahu bahwa saya bukan pecinta media sosial ya. Ya saya gunakan dan saya sampaikan bahwa saya mengedukasi. Jangan sampai media sosial itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, gitu kan karo tonggone nang bandara misalnya nang bandara podo apa nang stasiun apa nang antrian rumah sakit podo khusuk deres karo gadget dewek misalnya itu kan bukan sesuatu yang baik. Jadi sebenarnya memang bagi saya pentingnya nilai dan prinsip di situ. Termasuk mungkin mendidik anak-anak kita bagaimana memperlakukan gadget itu. Karena meskipun mereka generasi milenial, Gen Z itu kan, kehidupan ini tetap sama, bahwa kita harus berhubungan dengan orang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain, kita harus memiliki sikap-sikap, ada etika, ada adab, ada kesopanan, ada profesionalitas, kan itu. Misalnya beginilah, saya ada teman yang baru, kemudian saya amati rapat, delok HP wae. Ya pertama tak kandani, kedua tak kandani. Nah, orang mari ora tak nyambut gawe bareng. Karena saya ingin kalau rapat ya kita fokus di rapat gitu. Kita tidak fokus di gadget. Toh saya mimpin rapat tuh nggak sampai 1 jam kok. Karena saya punya keyakinan rapat lebih dari 1 jam itu nanti seminar. Jadi nanti bisa jadi ada honornya, ada konsumsinya, dan sebagainya. Rapat itu kan bagaimana kita mendistribusikan tugas, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita membuat keputusan. Jadi masalah cerita meh dalang ya ojo rapat. Nggawe panggung wayang dewek. Ora ta, stand up ta.
Ya gitulah kira-kira. Itu juga pernah saya tulis di Facebook juga karena memang Oh, ya ada beberapa saya menulis di status Facebook atau WA atau Twitter itu sebenarnya adalah bagian dari melakukan apa yo katarsis dari upaya-upaya sing wah ini kok kayaknya rak bener ya, nah, ini iya, kudu direfleksikan, nah kira-kira seperti itu. iya, Timbang muring-muring, timbang nesu, nah, iya. ngamuk wong nah, mending nulis wae syukur-syukur ono manfaate kira-kira begitu. Oke, sekarang tak tanya Jajal. Wonosobo menurut kacamatanya Pak Gulam Nggih. sekarang, Wonosobo sekarang Nggih. apa Pak? Ya Wonosobo sekarang kalau saya lihat dari pertumbuhan, perkembangan yang kelihatan oleh mata ya eh, promising ya. Ada progres, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Tapi kalau melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata telanjang ya, misalnya bicara soal karakter, soal etika, soal sopan santun, soal bagaimana kita kemudian berbicara, berpikir, mengembangkan, berkolaborasi, itu tampaknya tidak sepesat perkembangan fisiknya Iya. gitu. Kepinginnya Jadi gini saya loh, Mas. masih Kepinginnya itu gini hmm, loh. Kayak jenengan seorang akademisi gitu loh. Itu mbok sekarang orang-orang yang punya kompeten di bidang apapun mulai turunlah memperhatikan Wonosobo. Wonosobo itu oke, kayaknya butuh penguatan. okay, Bagaimanapun juga Wonosobo itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa gitu. okay, Hanya saja tadi kalau tadi akhirnya dia dikuasai karo wong-wong sing kadang-kadang maaf lah ngerti dewe ya. Akhirnya sih arah kebijakan, arah pembangunannya jadi tidak pernah terarah. Padahal Wonosobo itu punya yeah, potensi lain di bidang agro. Tapi justru malah yang agro ini sering dilupakan Pak Gulam. Makanya saya sama teman-teman bikin gerakan mengembalikan artinya gini, Wonosobo dengan segala ya keterbatasannya ingin mengembalikan lagi sebagai daerah potensi agro bisnis lah. Karena ternyata sejak zaman Belanda itu memang potensi Wonosobo ya memang di situ gitu loh. Nah ini sudah ada pergeseran, sudah ada pergerakan ini yang kadang-kadang akhirnya Wonosobo sampai sekarang belum ada pijakan apapun gitu. Kaitannya dengan pengembangan daerah. Dalan wae kan ajek-ajekan tuh dari Dewi Mbien. Saiki Semarang iso ombo, Pak. Oh sih? Betul, Rak. Tertak wesi sudah di loro saiki. Nah Wonosobo sih ajek kayak Mbien jajal mriki. Iya, okay, Sing sesek okay. parkiran malah. Ya, ya, jadi begini Pak Umar, Iki curhat ya. saya kebetulan saya berterima kasih karena ada sentilan, ada ungkapan seperti itu. Sebenarnya tidak hanya saya lah, teman-teman karena kami juga ada grup WhatsApp teman-teman akademisi Wonosobo, baik itu yang di pendidikan maupun yang tidak. Uh, sebenarnya kami sebenarnya tidak memiliki cukup akses untuk bisa ikut terlibat. Saya pernah dijanjikan untuk bisa membantu tentang wirausaha dengan salah satu OPD di Wonosobo, Iya. dan itu bukan proyek ya, artinya bahwa kita menyadari saya sebagai dosen atau sebagai ya profesional di perguruan tinggi itu kan tidak selalu berpikir proyek orientasinya, Iya. apalagi awake dhewek iki awake cilik wis dididik nang pramuka. Jadi kan orientasi sosialnya ada. Dan saya selalu menyampaikan bahwa mengundang saya, mengajak saya itu tidak perlu bicara uang. Saya datang di mana-mana, baik ke pemerintah kabupaten, kota, atau partai politik, itu juga saya tidak pernah bertanya saya dibayar berapa atau ada uang berapa. Mungkin juga cukup banyak lah yang saya mengatakan saya cukup datang saja, tidak perlu ada hal yang lain-lain. Nah, ini yang nampaknya akses dari teman-teman di luar itu tidak ada. Saya sudah mencoba untuk menggalang gerakan lewat teman-teman alumni SMP dan SMA, tapi ternyata memang mengkonsolidasikan ini untuk
berlari maraton, ya, bukan sprint. No, Iya. sprint ini reuni rampung gitu. Ya, ya. Tapi maraton itu bicara soal jangka panjang itu ternyata tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, saya belajar dari beberapa kabupaten kota yang saya datangi untuk saya teliti dengan framework Smart City. Itu mereka bisa berubah. Itu karena faktor kepala daerah. Saya ambil contoh Banyuwangi. Banyuwangi di era Pak Anas, ya, Pak Abdullah Azwar Anas, sejak 2010 sampai 2020 kemarin, itu luar biasa. Iya. Peningkatan PAD-nya, peningkatan semuanya. Saya datang pertama kali kalau tidak salah tahun 2016 atau 15. Itu mereka sudah punya yang namanya launch pelayanan publik. Jadi satu tempat seperti tempat atau ruang tunggu di bandara, sangat mewah, ada flat screen, komputer, high speed internet akses, kemudian ada makanan khas, snack, jamu, semuanya gratis disajikan kepada tamu-tamu yang datang, dan itu adalah tamu-tamu yang punya kepentingan dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jadi tidak ada menerima tamu itu di kantor OPD, di ruang OPD. Menerima tamu ya di launch pelayanan publik, supaya fokus, ada ruang pertemuan, ada ruang tamu, dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Karena untuk mewujudkan itu kan nguwongke tamu, menghormati tamu yang pertama, dengan fasilitas yang menurut saya untuk sekelas pemerintah kabupaten itu sangat wah. Yang kedua, efektif dalam bekerja dan Iya. efisien. Jadi menerima tamu ya tempatnya di situ. Selesai kan harus kembali lagi ke OPD-nya, Oh, atau oh. mungkin peninjauan lapangan dan sebagainya. Jadi nggak ada kemudian menerima tamu di kantor OPD, terus gue pindah ke warung sate, apa ke kafe, apa nggak ada. Semuanya terkontrol. Bahkan waktu itu saya sampai hampir sore karena punya kesempatan wawancara dengan Pak Anas, dengan Pak Bupati. Itu staf-stafnya yang nungguin itu nggak pulang ke kantornya masing-masing, tapi absen fingerprint dari launch pelayanan publik dari situ. Nah, Dan saya betul. berbicara dengan banyak orang-orang muda yang tahu cerita awal mulanya Pak Anas membangun Banyuwangi, dimulai dari reformasi sumber daya manusia, ya, rekrutmen. Sekelas Banyuwangi itu merekrut sarjana akuntansi IPK 3,5 dan lulusan PTN. Sarjana teknologi informasi, sarjana komputer IPK 3,5 lulusan PTN. Oke. Kalau PTS harus lebih dari 3,5. Itu adalah backbone-nya karena Pak Anas tahu ke depan itu digital. Yang kedua, pengelolaan keuangan itu harus ada akselerasi. Ora iso pengelolaan keuangan itu menggunakan cara-cara ya wis nganggo Excel, ya apa nganggo kertas kuarto digarisi, sudah tidak lagi. Nanti eranya pakai aplikasi yang sekarang kita hadapi semuanya. Jadi beliau memiliki visi yang sangat jauh ke depan. Di tahun pertama, kedua, ketiga itu ada kegaduhan lah. Kita tahu bahwa setiap inovasi, setiap perubahan itu pasti ada kegaduhan. Oh, Tapi iya. kemudian ketika orang-orang merasakan manfaatnya, itu kemudian mereka mendukung. Bahkan anggota dewan itu serta-merta, pokoknya kita ngikut Pak Bupati saja. Itu Ah, yang saya dapatkan ya. iya. Sekarang saya ambil satu ilustrasi begini. Di mana-mana kalau menjadi sebuah destinasi atau tujuan wisata, itu pasti ada spot makan khusus. Ya, Hmm. misalnya ya Pujasera ngono terus. Apa yang terjadi di Banyuwangi? Di Banyuwangi nggak ada seperti itu. Tempat makan di mana? Di pencar-pencar. Nek nang Wonosobo yo, nek ngersake dahar sing sekeco, bisa ke Leksono, bisa ke Balikambang, bisa ke Mudal, bisa kemana, dan semua tempat itu memiliki spot tempat makan tradisional dengan lampu penerangan yang redup-redup, dengan iringan gamelan, dengan ini. Yang kita makan sama dengan yang kita makan di pasar atau sekitar plaza, tapi dengan sentuhan seperti itu, ada display UMKM, orang jadi seneng ngopi, tongkrong, ono suara jangkrik, ono suara gemericik alami, air kolam, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tentu ini disiapkan bertahun-tahun. Nah, Tapi itu yang saya temui. itu Pak Jadi Gulam. visi seorang kepala daerah untuk bisa membawa perubahan, tentu dia harus berhitung baik secara politis, secara ekonomi maupun secara sosial. Tapi banyak daerah bisa.
Iya, lah itu yang menjadi keprihatinan kita. Kalau bisa ya nanti coba melalui media ini ya. Syukur-syukur Pak Bupati ngrungokke gitu loh. Ayo dikembalikan Oh lagi lah. iya, Mungkin orang-orang yang dulu paling tidak pernah hidup lah neng Wonosobo pastilah satu saat ya, akan rindu toh, rindu kampung halaman. Nah, kalau kita itu selalu terpuruk terus gitu ya tentunya kita yang di sini aja ya berjuang bagaimana untuk bisa mengedukasi masyarakat supaya betul. ayolah gitu. Karena di tempat kita ini kalau menurut saya ya budaya feodal, manipulasi masih luar biasa. Budaya Iya. ndablek, Nah itu loh, itu yang harus kita benar-benar lawan. Ya betul. kita yang mengawali reformasi ini supaya bisa berjalan, termasuk juga efeknya bisa di Wonosobo. Sekarang oke lah presidennya sudah luar biasa, progres pembangunannya. Tapi ini di tempat kita kok coba jalan-jalan saja kan. Saya kemarin baru di Magelang, luar Oke, biasa jalannya. Di Banjarnegara jalannya alus semua. Wonosobo lepas ya dari topografi lah jalan yang akhirnya menyebabkan cepat rusak itu lain urusan sebenarnya bisa diatasi toh dengan kualitas barang yang dibuat untuk jalan itu gitu. Nah ini kita seolah-olahnya ya kita bikin yang penting rapat nanti sebelum pas waktu hujan ya sudah langsung hilang rusak lagi apakah ini tidak jadi sebuah pemborosan gitu loh. Padahal PAD kita itu kan sangat terbatas gitu loh. Tapi kalau ya tadi cerita ke Banyuwangi terus di beberapa daerah pesisir sama di Jawa Timur itu kan sekarang banyak kota-kota yang sudah berubah luar biasa gitu loh. betul. Lah kita Ya, pasar saja sampai sekarang belum jadi. Ini Pak ya, Gulam ini sih benar atau tidak gitu. Saya cuma hanya dapat apa ya kabar selentingan. angin welah gitu. Itu pasar itu katanya gitu ada 400 los itu yang belum tertampung. Piye jajal. Makanya sampai Ya, sekarang itu sebenarnya, pasar belum selesai. Terus ya, pasar di mana? Sapuran itu juga sampai saat ini itu belum dipakai. Yang kita pikirkan kan kasihan pedagangnya itu gitu. ya, ya. Ngono Mas. Ya, jadi sebenarnya kalau kita pengen masalah itu selesai, sederhana saja. Bagaimana stakeholder pemerintah Kabupaten Wonosobo, tentu kita tidak hanya mengandalkan Pak Bupati ya, Pak Sekda, Pak Wakil, Pak Sekda, tapi juga teman-teman di legislatif itu. Karena eh, ya beberapa tempat ya yang saya kunjungi itu ada yang memang kondisinya sangat harmonis, ada yang kondisinya tidak harmonis. Yang tidak harmonis itu biasanya tidak bertahan lama antara eksekutif dan legislatif. Tapi kalau yang harmonis itu saya tanya karena saya juga ketemu dengan teman-teman dari legislatif. Mereka berpikirnya begini, kalau ada orang kepala daerah, pimpinan daerah yang kerjanya bagus, ya itu yang harus kita dukung, Mas. Kita dukung dalam tupoksi kita sebagai legislatif. Kenapa? Karena keuntungan juga akan kembali ke kita. Iya. Kita bisa ikut mengklaim bahwa keberhasilan ini keberhasilan eksekutif, keberhasilan legislatif, keberhasilan kita juga gitu. Iya. Karena tanpa legislatif kan juga peraturan daerah tidak bisa jalan, proses penganggaran APBD juga tidak bisa jalan. Jadi sinergi ini yang penting antara eksekutif dan legislatif. Kalau saya dulu bukan cuma dulu ya sampai sekarang biar awet sekolah Arab madrasah tekan ngaji ki khairun nas anfa'ahum minnas ki sebenarnya kita sebagai manusia itu apa yang sudah bisa kita berikan Iya, berupa betul. manfaat kepada orang lain gitu loh. Sebagai misalnya saya sebagai pedagang gitu. Selain orang lain tercukupi kebutuhannya, apalagi gitu. Apakah mereka merasa senang? Apakah mereka merasa puas dengan barang dan jasa yang saya berikan? Iya. Tentu saya dapat keuntungan kan. Tapi Iya. kalau bisa itu Anda untung, saya juga untung, kita semua untung gitu. Nah, Nah, iya.
ini tidak hanya berlaku di bisnis, di dalam pelayanan publik pun juga sama. Keuntungan pemerintah itu apa? Legitimasi. Iya. Pemerintah tidak butuh duit karena sudah ada instrumen pajak, ada instrumen retribusi, dan instrumen yang lain. Tapi ketika pemerintah ini bisa melayani dengan baik, masyarakat itu percaya, kemudian patuh, taat, nurut, Iya. itu yang namanya legitimasi. Jadi setiap ada kebijakan baru, masyarakat akan mengatakan, oke kita dukung, mari kita laksanakan bersama-sama. Orang malah didemo, ditentang, dan sebagainya. Oh. Jadi yang dibutuhkan pemerintah ketika sudah settle, sudah jalan adalah legitimasi, pengakuan bahwa pemerintah ini memiliki kewenangan untuk menata, mengatur, memutuskan, dan kita tinggal ikut saja Iya, sebagai warga betul, betul. masyarakat itu. Makanya ini siap turun ora, Pak? Oh, kalau saya tuh Teman-teman di siap apa? turun nggak? Maksudnya teman-teman siap turun nggak? Oh, saya komunikasi dengan teman-teman, ya memang Oke, siap turun, nanti coba siap saya turun. komunikasikan. Kalau ngomong Oke, kondusivitas politik di Wonosobo, insya Allah bagus. ya, Ya, oke. lumayan bagus lah gitu. Nah, ini tinggal nanti arah arah apa namanya arah sebenarnya hanya gini. Yuk sama-sama turun untuk memformulasi gitu loh. Sebenarnya langkah apa yang harus kita lakukan gitu loh. Boleh dikatakan ya ongkos politik di Wonosobo terlalu tinggi. Ini Karena ya, pengalaman. iya, sebenarnya itu tes case Ya, baik. ya, Makanya ya. saya bisa cerita Betul. gitu loh. Saya coba tidak menggunakan uang gitu loh. Ternyata memang yang ongkos politiknya cukup tinggi sehingga ya itulah yang menyebabkan sebenarnya sebuah kemunduran gitu. Makanya selama melalui media ini pun kita coba berani karena yang penting kan ini kaitannya dengan kebijakan, kita tidak Ya, mengkritisi seseorang itu supaya ya, Wonosobo itu lebih berdaya guna lah. Saya di KONI ya. juga melakukan perubahan bersama Pak Ketua melakukan perubahan besar-besaran gitu loh. Oke, oke. Karena apa? Dari sistem tata kelola, sistem pengelolaannya itu sangat buruk sekali bisa dikatakan begitu. Apalagi koordinasi antara instansi satu dengan instansi lain. Walah, Ya. anggaran KONI saja yang seharusnya kan mulai bulan mulai Januari sampai sekarang itu belum cair. Nah, sempat mikir nggak dari Januari sampai bulan Agustus ini duit kegiatannya itu diambil dari mana gitu loh. Itu karena NPHD belum beres. Ya nggak tahu lah, pokoknya kita sudah mengajukan anggaran ya sesuai dengan ini. NPHD baru ditandatangani kemarin. Tapi Nah, prosesnya ini yang kadang-kadang aduh jadi oke. panjang sehingga yang kasihan itu kan penggunanya terutama Betul. atlet, pelatih atau cabang olahraga yang lain. Itu Pak Oke, Gulam. Jadi betul. saya memang kepingin ya saya ngobrol-ngobrol lah. Iki agak sedikit serius sih, tapi memang terus terang wae ning podcast nyong akeh guyon asline, akeh guyon. Akeh guyone, Lho iki tapi sudah diguyon nah kok. iya. Nah, ini agak-agak berat sedikit tapi nggak apa-apa. Nanti insya Allah ini juga akan saya kirim ke Pak Afif. Paling tidak saya Iya, kepingin menjembatani. Karena ternyata kan di luar sana banyak orang Wonosobo yang banyak, hebat-hebat. banyak, banyak, betul. Ya, sudah ada. Sekarang gini, kami berdiskusi kan kami ada grup WA ya. Jadi Iya, kami berdiskusi sebenarnya uh, keahlian ya, orang keahlian atau potensi itu ketika misalnya satu OPD atau apa kantor iya, badan atau apapun yang berkaitan dengan pemerintah itu kemudian mau membuka diri untuk uh, kami di anu dong di assess gitu nah kira-kira itu. sing wis apik endi sing urung endi gitu dan bagaimana kita apa mewujudkan sekarang ini kan inovasi seperti mantra ya bahwa inovasi itu adalah adanya cara baru, adanya pendekatan baru yang tidak hanya bicara kebaruan tapi hasilnya juga ada Iya, efektif gitu. Di Kulon Progo saya bertemu dengan Pak Bupati Pak Hasto yang sekarang jadi kepala BKKBN itu juga sama. Beliau mulainya ya dari personal dari kepala daerahnya.
Kalau saya bertanya, Pak, apa tidak ada hambatan politis? Ya saya harus punya perhitungan, Mas, sebelum saya maju jadi bupati itu ya begini, 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 begitu. Jadi ketika saya jadi bupati sudah relatif tidak punya tanggungan dan hambatan politis. Saya bisa bersama-sama dengan segenap komponen termasuk bekerja sama dengan legislatif, dengan dunia usaha, bisnis, Iya, untuk bisa bersama-sama. Dan cerita Kulon Progo kan juga 11-12 dengan Banyuwangi. Ekonominya yang tadinya terpinggirkan sekarang bisa mulai menggeliat, ada insentif bandar udara, itu kan nanti juga akan ada ya masalah tentu ada, tapi kita melihat dari opportunity-nya bahwa iya, bandara itu akan membawa insentif ekonomi yang cukup besar bagi Kulon Progo dan sekitarnya. iya, Jadi kalau nanti misalnya ini sampai ke Pak Bupati dan Pak Bupati memiliki kerentek untuk ayo rembugan Wonosobo Prige ben tambah maju tambah apik, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak, senior-senior saya yang tersebar tidak hanya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia itu dunia, pasti akan ya iya, pasti akan berkontribusi iya, karena kita senang ketika kita pulang itu kita bisa melihat adanya perkembangan, pertumbuhan, tidak hanya yang kelihatan mata, tapi oh iya ya ternyata daya saing Wonosobo yang tadinya kisarannya nomor 30-an di Jawa Tengah bisa paling nggak papan tengah lah, ah, las-lasan misalnya. Nah iya, itu kan juga indikator juga kemajuan iya. Wonosobo. Itu Ya, semoga benar-benar ini. Yang penting ada niat. Kita sampaikan aja kan kita di sini tidak berbicara duit kan gitu loh. Hanya iya, betul. kepedulian saja gitu. Ya, ya, Jadi ini Pak Afif ini kami kan termasuk Pak Gulam ini kan orang pramuka. Sudah terdidik untuk berjiwa patriotis dan sosial. Jadi iya, pokoknya gampangannya ora dibayar itu juga sudah menjadi hal biasa bagi kita dan itu iya, iya, sudah kita latih kan sejak kita iya, benar-benar di pramuka. Kita itu sebagai manusia struggle lah, berjuang. Makanya saya termasuk media ini kita jadikan sebagai tadi sarana untuk mengkomunikasikan dan tidak semua orang berani Mas Gulam. iya, betul. Ya, tidak semua orang berani. Makanya saya mencoba ayo kapan-kapan nantilah melalui media ini syukur-syukur nanti Pak Bupati bisa mendengar ayo nanti teman-teman ya para praktisi akademisi yang memang berkompeten gitu turun ke Ya, Wonosobo untuk ya, memberikan sumbangsih toh pemikiran gitu ya, agar Wonosobo bisa seperti yang lain gitu loh. Ini kita terus terang ya. prihatin sekali. Jajal kawit pasar kobong tekan saikan rung rampung-rampung toh pasare. Iya. Bener ah. Nah, saya tak Itu ya ah, sejak awit dhewe SMA kayak nih yo. lah yo Pindah-pindah nang Jolontoro, nang alun-alun, terus wes alun-alune kobongan sisan mbiyen no. ya, Nah, ya. itu. Itu Pak Gulam, terima kasih ini nanti ya obrolannya lah nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Nggih, Semoga ini nggih, nanti bisa menginspirasi terus. Makasih ya. ya. Insya Allah Sukses. nggih, sehat Ya. selalu, Ya. manfaat, Ya. barokah. Amin, amin, amin.